Halo, selamat datang di channel Movie Bro. Kali ini kita akan membahas film science fiction tentang penyerangan alien ke bumi yang berjudul War of the Worlds. Film ini dirilis pada tahun 2005 yang disutradarai oleh direktur hebat Steven Spielberg dan dibintangi aktor-aktor ternama, salah satunya adalah Tom Cruise sebagai pemeran utamanya. Maka dari itu, langsung saja kita mulai pembahasan filmnya. Agar lebih mudah untuk mengenal karakter-karakter di film ini, mari kita sebutkan satu persatu. Tom Cruise sebagai Ray Farrer, Dakota Fanning sebagai Rachel Farrer, Justin Chatwin sebagai Robbie Farrer, Miranda Otto sebagai Mary Ann. Film berawal dari seorang pria bernama Ray Farrer sedang mengerjakan pekerjaannya sebagai petugas konstruksi. Ray diminta untuk membantu temannya menggantikan shift. Namun, Ray menolak karena Ray merasa itu bukan tanggung jawabnya. Dia pun pulang ke rumah. Ternyata sudah ada mantan istri, suami baru istrinya, dan dua anaknya yang ingin menginap di rumah Ray karena ibu dan ayah tiri mereka ingin keluar kota. Singkat cerita, ada badai aneh yang tiba-tiba muncul di belakang rumah Ray. Anehnya, angin mengarah ke arah badai, bukan sebaliknya. Setelah anginnya berhenti, muncul petir sebanyak 26 kali yang menyambar di tempat yang sama. Setelah petir berhenti menyambar, semua alat transportasi dan benda elektronik mati total. Ray keluar rumah dan bertemu Robbie yang pergi dari rumah. Robbie memberitahu ayahnya petir menyambar di Lincoln Avenue. Ray pun pergi ke sana untuk melihat apa yang terjadi. Terlihat tempat petir menyambar menghasilkan suatu lubang di jalanan. Ray pun mencoba memegang pecahan batu di lubang tempat petir menyambar tersebut. Anehnya, bukannya panas, tapi batu itu malah dingin sedingin es. Tiba-tiba jalanan mulai berguncang dan retak sedikit demi sedikit. Bangunan di sekitarnya juga hancur. Semua orang panik dan berlarian. Muncul robot raksasa yang aneh dari dalam tanah dan membunuh orang-orang yang ada di sana dengan laser aneh yang membuat apapun yang terkena laser tersebut berubah menjadi abu yang halus. Ray yang melihatnya pun panik dan melihat seorang bapak-bapak membawa anaknya. Di saat itu, Ray pun langsung lari menuju rumahnya karena mengingat anak-anaknya tidak aman di rumahnya. Ray pun hampir gila karena melihat semua yang terjadi. Anak-anaknya bingung apa yang terjadi pada ayahnya. Tanpa pikir panjang, Ray menyuruh anak-anaknya mengambil barang-barang yang penting dan bergegas pergi dari sana. Ray dan anak-anaknya pergi secepat-cepatnya menggunakan mobil yang bisa diperbaiki teman Ray, yaitu bernama Manny. Terlihat semua kendaraan, radio, handphone, maupun alat-alat elektronik lainnya sama sekali tidak bisa diaktifkan maupun digunakan. Dikarenakan adanya ledakan gelombang elektromagnetik yang bisa disebut EMP, yang mengakibatkan semua kendaraan maupun barang elektronik mati total dan konslet. Mereka semua panik dan terus melemparkan pertanyaan tentang apa yang terjadi. Pada akhirnya Ray terpaksa untuk cerita, namun Ray menahan cerita tersebut agar Rachel tidak panik. Ternyata Rachel memiliki penyakit yang menyebabkan Rachel mengalami sesak napas yang cukup parah ketika sedang panik. Ray berteori bahwa ada sesuatu yang turun dari langit melalui kilatan petir yang berjumlah 26 kali tersebut menuju robot yang sudah terkubur sejak lama di dalam tanah. Pada akhirnya, mereka sampai di rumah mantan istri Ray karena anak-anak minta pulang ke ibunya. Tapi di rumahnya itu tidak ada siapa-siapa. Karena takut dan panik, Ray menyuruh anak-anaknya tidur di bawah tanah untuk berjaga-jaga jika sesuatu terjadi. Mereka pun tidur. Tiba-tiba ada cahaya dan suara aneh yang muncul dari luar rumah. Kemudian disusul dengan guncangan yang kuat. Karena panik, mereka langsung memasuki ruang pipa di basement. Ruangan sebelumnya terbakar habis dan hancur dikarenakan ada ledakan yang cukup besar dari luar. Matahari pun sudah muncul dan mereka pun keluar karena merasa sudah aman. Ternyata yang menghasilkan suara dan ledakan besar itu adalah sebuah pesawat terbang yang jatuh. Anehnya, tidak ada penumpang atau korban dari pesawat tersebut. Ray pun bertemu wartawan dari Garda Nasional.
Wartawan itu bilang kalau para tentara sudah mencoba menyerang robot itu tetapi gagal. Dikarenakan ada perisai yang melindungi robot itu yang membuat serangan tentara itu tidak mempan. Ternyata robot alien tersebut tidak hanya satu, melainkan ada banyak dan mereka ada di mana-mana di seluruh dunia. Tiba-tiba suara robot alien mulai terdengar dan mereka pun bergegas pergi. Di perjalanan, Rachel memberitahu ayah kalau dia mau buang air. Mereka pun menepi. Karena tidak ingin dilihat ayah dan abangnya, Rachel pun pergi ke dekat sungai. Ternyata banyak orang yang terserang robot alien tersebut dan mengapung di sungai yang membuat Rachel panik. Ayahnya tiba-tiba datang dan menenangkan Rachel. Muncul rombongan tentara yang ingin menyerang robot alien. Robbie ingin ikut rombongan tentara itu, tentu saja ayahnya melarang. Lalu mereka pun berdebat keras karena bagaimanapun Ray adalah ayah yang tidak mau anaknya celaka. Mereka melanjutkan perjalanan. Ternyata jalanan yang mereka lalui ramai. Orang-orang berebut ingin masuk ke dalam mobil yang dibawa Ray. Alasan Ray tidak berhenti dikarenakan mereka semua pasti ingin masuk ke dalam mobil. Sedangkan jika Ray membawa 1 atau 2 orang ke dalam mobil, pasti mereka akan berebut dan semuanya ingin naik. Karena rusuh, Ray dan anak-anak terpisah. Dia pun menembakkan pistol yang dia bawa ke langit agar semuanya berhenti. Tapi ada seorang pria yang membawa pistol juga, dan dia menodong pistol ke arah Ray yang bertujuan ingin mengambil mobil Ray. Ray pun akhirnya menyerah dan hanya meminta untuk mengambil putrinya yang berada di dalam mobil. Orang-orang semakin ricuh dan rusuh, ingin mengambil mobil tersebut hingga terjadi pembunuhan dan penembakan di lokasi tersebut. Lalu mereka melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Di perjalanan, banyak foto orang-orang yang menjadi korban robot alien. Mereka pun sampai di pelabuhan dan ada kapal yang ingin mereka naiki. Tiba-tiba, muncul robot alien itu di belakang mereka. Semua orang panik berebut ingin menaiki kapal. Mereka berhasil naik ke kapal, tapi banyak orang yang tertinggal. Robbie mencoba membantu orang-orang yang ingin naik ke kapal sebanyak mungkin ketika kapal terus berlayar. Tiba-tiba muncul robot alien dari dalam air membuat kapal tersebut miring dan akhirnya terbalik. Orang berenang dengan panik dan terlihat robot-robot itu menangkap manusia satu persatu dan memasukkannya ke suatu kandang tepat di bawah bagian robot. Untungnya, Ray dan kedua anaknya selamat dan berhasil berenang ke tepian. Mereka melihat banyak orang yang diculik oleh robot-robot tersebut dan terlihat pakaian-pakaian berjatuhan entah dari mana. Mereka pun berjalan mencari tempat aman, hingga mereka sampai di suatu desa. Di desa itu sudah banyak tentara yang siap menyerang alien dari jarak jauh. Walaupun pada akhirnya tembakan dari berbagai persenjataan milik tentara sama sekali tidak memengaruhi robot-robot tersebut. Robbie ingin sekali ikut bergabung dengan tentara-tentara itu walaupun Ray tetap melarangnya. Namun Robbie tetap bersikeras. Akhirnya Ray terpaksa merelakan Robbie karena Ray melihat Rachel hampir diculik dikarenakan Rachel dianggap sendirian oleh orang-orang tersebut. Karena robot-robot itu sudah dekat, mereka lari dan bertemu oleh seseorang yang mengajak mereka berlindung di ruang bawah tanah miliknya. Orang tersebut bernama Harlan. Mereka berdua berniat menetap dan istirahat di sana sementara sampai keadaan sedikit aman. Akhirnya Ray dan Harlan mengobrol. Harlan menyuruh Ray untuk tetap tenang, namun dia malah menceritakan konspirasi dan cerita serem ke Ray dan Rachel yang membuat Ray dan Rachel semakin panik. Suara gemuruh mulai terdengar dan alien semakin mendekat. Ray baru sadar kalau Harlan ini rada-rada. Ternyata mereka di situ bukannya aman, malah makin tidak aman. Muncul akar aneh yang ternyata adalah akar dari darah yang membuat Harlan panik. Ray dan Harlan pun bertengkar. Pada saat si Harlan panik, tiba-tiba sunyi, tidak ada suara dari luar. Muncul tentakel robot alien dari atas yang berniat untuk melihat keadaan di basement tempat mereka bertiga bersembunyi. Mereka mencoba bersembunyi dari kamera robot tersebut. Akhirnya kamera robot itu naik ke atas kembali.
Mereka pikir sudah aman. Ternyata alien-alien tersebut malah turun dari robotnya dan memeriksa keadaan di basement secara langsung. Harlan ingin menembak para alien tapi dilarang oleh Ray karena jika Harlan melakukan tembakan itu dapat menyebabkan para alien yang lain mendengar dan malah membahayakan mereka semua. Ray dan Harlan pun bertengkar secara diam-diam. Akhirnya para alien kembali ke atas karena mereka mendengar panggilan dari robot lain. Robot alien menyemprotkan darah manusia kemana-mana. Ternyata orang-orang yang diculik diambil darahnya. Harlan panik dan teriak-teriak sambil menggali lubang untuk keluar. Karena takut ketahuan, Ray pun kesal dan bertengkar melawan Harlan untuk membuat Harlan diam. Namun, Harlan malah memukul Ray dengan skop di tangannya. Karena Harlan tidak bisa dikasih tahu secara baik-baik, terpaksa Ray harus membunuh Harlan. Setelah Harlan berhasil disingkirkan, Ray dan Rachel merasa sedikit lebih tenang. Pada saat Rachel bangun, di sampingnya sudah ada kamera robot yang menatap ke arah mereka. Rachel panik. Dia teriak dan lari keluar. Ayahnya bangun dan memukul si robot tadi dengan sebuah kampak. Lalu Ray berlari keluar untuk mencari Rachel yang terlebih dahulu melarikan diri karena panik. Ketika robot hampir menangkap Ray, tiba-tiba Rachel muncul dan berteriak yang mengakibatkan Rachel ditangkap oleh robot tersebut. Lalu Ray langsung mengambil granat yang ada di mobil tentara dan mencoba untuk ditangkap juga. Ternyata manusia-manusia yang ditangkap disimpan di jeruji yang mirip seperti kantung. Alien itu mengambil satu orang di sana untuk diambil darahnya. Selanjutnya Ray menjadi orang yang ditarik dan dia melihat granat yang dia bawa. Ray ditarik, tapi ada tentara yang membantu dan menyuruh semua orang untuk membantu menarik Ray. Akhirnya Ray berhasil ditarik keluar dan Ray berhasil memasukkan granat ke dalam penyedot robot alien tersebut yang mengakibatkan robot tersebut meledak dari dalam. Pada akhirnya, robot tersebut runtuh dan membuat mereka bebas dan selamat menuju ke Boston. Di perjalanan, mereka melihat akar darah yang tadi mengering. Mereka melihat bangkai robot yang mati dengan sendirinya, dan mereka terus berjalan. Ada satu lagi robot alien yang sudah melemah dan sudah tidak memiliki perisai. Ray yang menyadari hal itu memberitahu tentara untuk menembak alien itu. Mereka pun sudah aman dan lanjut berjalan ke rumah nenek Rachel. Di sana sudah ada nenek, kakek, ibu, ayah tiri Rachel dan juga Robbie. Mereka pun bahagia. Tamat.